Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolanda Fibra Augusta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Fibonacci eh, dengan metode dynamic programming. Nah, selamat menyaksikan ya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan implementasi program dari Fibonacci sendiri. Namun sebelum itu, mari kita cari tahu dulu apa itu Fibonacci atau ya Fibonacci itu sendiri. Nah, di sini saya sudah membuat Google Slide mengenai Fibonacci itu sendiri. Nah, mari kita simak bersama-sama. Nah, Fibonacci sendiri adalah metode untuk menghasilkan deret angka di mana setiap angka adalah hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Nah, bilangan ini dimulai dari 0 dan 1. Misal, nih, jadi dia contohnya teman-teman. Misal kita ingin mencari angka Fibonacci kedua, yakni 1. Ini, ini dimulai dari ini. Nah, kita ingin mencari Fibonacci kedua, yakni ini. Nah, untuk mencari Fibonacci ini, kita harus menjumlahkan dua bilangan sebelum Fibonacci 2, yakni 1 dan 0. 0 dan 1 jika ditambah, maka hasilnya akan tetap 1. Lalu, untuk mencari bilangan Fibonacci ketiga, kita harus mencari Fibonacci 3 min 1, lalu min 2. Atau sebenarnya angka berapapun ya, Fibonacci bilangan berapapun, seperti 8. Nah, suku ke 8 kita kurangi suku ke M. Nah, jika kita ingin mencari angka, contohnya bilangan ketiga dulu terlebih dahulu. Nah, jika kita ingin mencari bilangan ketiga terlebih dahulu, nah 3 kita kurangi 1. Nah, jadi bilangan kedua kita tambahkan dengan 3 kurangi 2, bilangan ke 1. Nah, bilangan 1 tambah bilangan kedua. Nah, seperti itu. Jika ingin kita mencari bilangan kelima, jika ingin kita mencari bilangan kelima, nah, maka kita bisa mengurangi angka 5 dengan 1 dan angka 5 dengan 2. Maka kita mendapatkan bilangan Fibonacci ke-5 sendiri adalah penjumlahan dari Fibonacci ke-4 ditambahkan dengan Fibonacci ke-2. Fibonacci ke-4 dengan Fibonacci ke-3 maksudnya. Maaf. Nah, ini dia. Algoritma ini dapat diimplementasikan secara rekursif atau iteratif dengan rumus dasar suku ke n adalah, nah ini dia, jumlah suku ke n1 dan ke n2. Seperti itu. Nah, untuk implementasi programnya sendiri, kita buat kita buat file terlebih dahulu bernama Fibonacci. Saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, pertama-tama, kita inisialisasi variabel terlebih dahulu. Di sini saya namakan variabel tersebut angka. Nah, angka sendiri tidak memiliki nilai spesifik atau nilainya masih belum diisi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita definisikan sebuah fungsi terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memberi nama fungsi tersebut Fibonacci. Fungsi Fibonacci. Nah, Fibonacci sendiri kita nanti isi dengan nilai n, nah, suku ke n yang ini kita cari. Nah, kita beri kondisi di dalam fungsi Fibonacci ini if n in angka yang dimana angka itu tidak berisi, tidak memiliki nilai, kita return angka n. Nah, beri kondisi lagi if n sama dengan 0, if n sama dengan 0, kita nah, kita langsung saja return 0 sesuai dengan ini teman-teman. Fibonacci sendiri itu dimulai dari 0 dan 1. Nah, jadi memang aturan awalnya seperti itu, angka Fibonacci. Nah,
aturan awal kita buat terlebih dahulu. Aturan dasarnya. If n sama dengan 1. Nah, ini dia teman-teman. Aturan dasar dari Fibonacci. Nah, jadi, jika angka variabel nanti kita akan buat variabel bernama n. Nanti jika n diisi dengan nilai 0, maka dia langsung ke sini. Nah, dia akan menjalankan fungsi yang ini, teman-teman. Dia langsung return, maaf, 0. Jika n1, maka dia langsung return nilai, langsung keluar dia nilai 1. Karena memang aturan dasarnya Fibonacci seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan jika kurang dari ini, maaf, maksudnya jika bukan salah satu dari ini, maka dia akan menjalankan ini, teman-teman. Nah, ini angka return angka n. Nah, nanti kita buat juga angka n ini. N. Nah, angka n ini kita jalankan sesuai rumus ya, teman-teman. Nah, di mana Fibonacci sendiri itu didapat dari suku ke n-1 ditambah dengan suku n-2. Nah, kita jalankan Fibonacci, kita rekursi, teman-teman. Melakukan rekursi n-1 ditambah dengan dengan Fibonacci, maksud saya, maaf, n-2. Langsung saja return nilainya. Kita kembalikan nilai yang sudah diisi, sudah dikerjakan. Return angka n. Nah, n kita isi anggap saja dengan 3 ya, teman-teman. Nah, kita print deret Fibonacci ke bla bla bla. Ini n itu adalah sama nah ini dia. Kita panggil keluarkan fungsi, tampilkan fungsi hasil dari pekerjaan ini, teman-teman. Nah, Fibonacci n. Nah, sudah selesai, teman-teman. Nah, jika seumpama kita ingin mencari deret Fibonacci ketiga, n3 dari Fibonacci fungsi ini, nah nanti dia akan menjalankan caranya, teman-teman. Nah, ini dia, saya akan jelaskan. Nah, jika dia ingin mencari seumpama Fibonacci ke 3, maka dia kan tidak bisa, bukanlah angka 0, maka dia tidak bisa return 0, dan dia bukan juga angka 1, maka tidak bisa di return 1. Nah, kita return angka n. Nah, angka n sendiri kita harus jalankan di bawah angka n. Nah, angka 3 sesuai n yang ingin kita masukkan, karena n-nya 3 sekarang. N yang Fibonacci. Nah, sesuai rumus. Nah, sesuai rumus, n-1, 3-1. 3-1 berapa? 2. Fibonacci 2. Tambah dengan Fibonacci 4 ya, teman-teman. Maaf, Fibonacci 1. Nah,
Fibonacci 2 sendiri. Nah, jika kita jabarkan, maka angka 3 sama dengan Fibonacci 2. Fibonacci 2 kita kerjakan belakangan dulu. Nah, ditambah Fibonacci 1. Maaf, 1. Nah, Fibonacci 1 sendiri sudah kita ketahui di sini. Nah, kan ini memanggil fungsi diri sendiri ya. Memanggil fungsi awal yang ini. Nah, Fibonacci sendiri 1 sudah teman-teman. Kita sudah tahu nilainya 1. Nah, untuk Fibonacci sendiri kita jabarkan lagi. Nah, nah, Fibonacci 2 kita panggil, kita ulangi lagi teman-teman fungsi tadi Fibonacci 2. Nah, 2 kurangi 1, 1. 1. 2 kurangi 2, 0. Nah, jika kita ulangi sesuai aturan ini, maka Fibonacci 1 adalah 1 ditambah dengan Fibonacci 0 adalah 0. Nah, jadi Fibonacci 2 kita ketahui adalah angka 2 sama dengan 1. Nah, berarti Fibonacci 2 sama dengan 1. Selesai. Nah, kita sudah ketemu ya nilainya. Langsung kita masukkan 1 tambah 1. Berarti angka 3 2. Sudah selesai teman-teman. Berarti Fibonacci 3 sendiri sama dengan 2. Sama dengan 2 teman-teman. Sudah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi Fibonacci 3 adalah menjalankan rumus ini. Nah, Fibonacci 2 sendiri kita cari di sini. Kita ulangi perulangan tadi. Nah, sedangkan Fibonacci 1 sendiri udah kita ketahui yakni 1. Nah, di sini berdasarkan ini. Lalu Fibonacci 2 kita cari dan ternyata menggunakan fungsi ini diulang, dipanggil lagi fungsinya teman-teman. Nah, dan diketahui itu 1. Dan sudah selesai. 1 tambah 1, 2. Apakah benar? Nah, mari kita buktikan. Nah, dari Fibonacci ketiga adalah 2. Benar, teman-teman. Nah, ini berlaku ke semua bilangan, teman-teman. Nah, seperti contoh ini, tapi dia hanya diulang-ulang nanti, teman-teman. Nah, seperti itu. Coba kita berikan inputan. Kita ubah jadi nilai integer terlebih dahulu. Halo, teman-teman, kembali lagi. Mohon maaf, teman-teman, tadinya memori saya full. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Nah, kita sekarang coba kita berikan input ya teman-teman. Jadi masukkan nilainya itu berdasarkan apa yang kita isi. Nah, mohon maaf, masukkan angka. Nah, masukkan angka. Kita masukkan angka. Deret Fibonacci kita cari deret Fibonacci ke 6. Kita tes ya. Deret Fibonacci ke 6 berapa? 8. Kita cek teman-teman di PPT tadi. Apakah betul? Nah, ini deret Fibonacci ke 0, deret Fibonacci ke 1, deret Fibonacci ke 2, ke 3, 4, 5, 6 teman-teman. Betul teman-teman, 8 ya. Nah, kita bisa masukkan berapa ya? Kita tes dengan 100. Mohon maaf. Nah, kita tes jangan terlalu banyak. 10. Nilai Fibonacci 10 berapa? 5 nih, coba kita cek teman-teman ya. Apakah betul? Deret
Fibonacci. Deret Fibonacci. Nah, ini dia. Deret Fibonacci. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul, teman-teman. Nilainya 55. Nah, itu saja. Simpel saja, teman-teman. Nah, jadi ini, fungsi ini untuk mengecek kondisi atau best case, yakni angka dasar dari Fibonacci atau yang udah pasti dari Fibonacci, yakni kita cek 0 dan 1. Nah, kita kita lakukan eh, rumus atau aturan dari Fibonacci, yakni n-1 dan n-2-nya di sini. Nah, kita filter angka n-1-nya, 0-nya di sini. Nah, jika selain 0 dan 1, jika kita ingin cari Fibonacci yang lebih besar, maka akan menjelaskan ini. Nah, di mana ini akan mengulang fungsi ini terus-terusan, teman-teman. Nah, jika divisualisasikan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, semisal kita ingin mencari Fibonacci ketiga, maka dia harus mencari Fibonacci kedua terlebih dahulu, seperti tadi. Nah, Fibonacci 2 sendiri diketahui yakni n min n-1 dan n-2, yakni n1, n0. Nah, ini sendiri tadi hasilnya 1, Fibonacci 2 1, dan Fibonacci 1 1. Nah, Fibonacci 3 tadi adalah ketemu 2. Nah, begitu juga teman-teman. N4 harus mencari kan Fibonacci 2 kita cari juga. Nah, semakin banyak nanti akan bercabang terus, teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira, teman-teman. Nah, kira-kira sekian saja dari saya, teman-teman. Baik, kiranya sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.